Selamat datang dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Lensa Gelap, di mana kita akan melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang mana tuh? Pemandangan yang kita lihat. Terus perkenalkan, nama saya Zaki sebagai host di sini dan juga ada rekan saya. Hai, Widi. Aku di sini ngapain sih? Nemenin aku doang. Oh gitu, ya udah, nemenin. ya. Gak ngomong nggak apa ya? Gak gitu dong. Aku ngobrol sama apa nanti? Ini gak ada intronya. Gak ada. Oh iya ada deh. Nanti lagi dibuat sama editor yang di belakang, tolong. Ya nanti ada di sini. Set, aku pengennya yang bagus pokoknya. 1, 2, 3 aja. Ya. Kita tuh di sini mau ngapain sih? Kalian pasti bertanya-tanya. Ini apa sih podcastnya nggak jelas banget? Iya sih nggak pernah denger tuh aku Lensa Gelap. Iya. Apa sih? Iya. Baru ya? Baru. Oh baru. Baru debut kita tuh. Nah kita tuh di sini akan ngebahas teori konspirasi. Apa konspirasi apa? Konspirasi tentang. Sekte Illuminati. Enggak, itu mah udah biasa ya. Banyak Apa gitu. dong? Kalian cari aja Illuminati ada. Tapi Iya sih. kalau ini mungkin kalian juga pernah dengar sih. Namanya Project Bluebeam. Dang. Project Blue Beam. Mm, Apa biru-biru gitu? Itu sih cuma namanya doang sih yang biru. Terus Tentang apa itu? kalian pasti nanya juga apa sih bang Project Bluebeam itu? Nah, Ya, Project jelasin dong. Bluebeam itu tentang NASA sama PBB yang ngebuat simulasi kedatangan Tuhan. Damn. Jadi menggantikan Tuhan yang sudah ada gitu. Betul. Buat apa? Terus Project Bluebeam juga ada bukunya, kalian kalau mau cari ada. Terus penulisnya tuh namanya Serge Monash. Nah, beliau ini adalah jurnalis asal Kanada yang meneliti tentang teori konspirasi Bluebeam ini. Pernah denger sumpah. Itu yang ngomongin tentang UFO juga gak sih? Betul. Area 51. Oh shit. Here we go. Malah Terus siapa gimana? bahas itu ya? Tentang apa itu teh sebenarnya? Ya tentang simulasi kedatangan Tuhan sih intinya mah. Poin utamanya itu. Nah, terus Oke. di dalam teori ini juga NASA sama PBB ngebuat kayak 4 langkah gitu. Dimana kayak tahapan-tahapan cara kita untuk membuat Tuhan turun ke bumi. Jadi kayak ada double gangernya Isa Al-Masih gitu. Nggak bisa gitu. Bukan Damn banget lebih gak sih kalau misalnya ada doppelganger dua sih. Bukan doppelganger sih, lebih ke ngebuat gitu. ngebuat Tuhan baru. Ngebuat Tuhan baru. Caranya gimana? Jangan-jangan pakai AI. Kalau itu mah banyak ya, Mbak. Iya. Kalian cari aja search gimana sih cara membuat Tuhan di ChatGPT. Ada tuh. Nanti ada langkah-langkahnya. Oh berarti Kalian- pernah ya? Enggak. Allah. Masa pernah? Jangan diikutin ya guys, sesat sumpah. Jadi gimana? Itu sih kalau kalian lagi ini sih lagi berak ya, kalian pasti akan merasakan hal-hal kayak gimana sih kalau kita jadi Tuhan. Nah, Kenapa jadi pas berak? Kenapa nggak pas sekarang karena tuh? kalau lagi berak tuh kita kan fokus banget ya. Nah, dari fokus itu kita bakal mikir-mikir hal-hal yang nggak akan kita pikirkan gitu. Keren. Berarti otaknya nambah 1 ya gitu. Nambah 1 karena asalnya kosong jadi ada gitu. Terus gimana? Kembali ke topik ya teman-teman. Di sini tuh ada 4 langkahnya. Yang pertama ada proyeksi kan. Meringkas agama yang notabene ada banyak ya, agama-agama tradisional kayak Hindu, Buddha, Islam sama Kristen dan lain-lain, dijadikan satu gitu, diringkas menjadi cuma satu doang. Damn, kenapa? Enggak maksudnya Hmm, kita tahu ya semua agama itu baik gitu. Maksudnya Betul. mengajarkan kebaikan ya. hmm. Tapi kan punya ciri khas yang berbeda gitu. Kenapa mau disatuin? Buat apa? Nah kalau itu sih setelah aku riset dan menurut pendapat aku sendiri ya, kamu pernah mikir nggak kalau kenapa sih Tuhan membuat agama tuh banyak gitu? Kenapa nggak buat cuma satu doang? Biar kita nyebarinnya tuh gampang. Ya itu, karena aku bilang
beda-beda ciri khasnya. Kayak Buddha kan beda sama Islam gitu kan, cara dia beribadah, menyembahnya gitu. Beda juga sama kita yang sholat ya teman-teman. Tapi Gitu. garis besarnya kan sama kayak Iya Adam sih. ditendang dari surga turun Iya ke sih. bumi, Ya notabene ya sama sih sebenarnya. berkeluarga, berkembang biak. Dan Ya. kita sekarang, ya kita kan anak-anak Adam. Oh iya benar Mau benar. agamanya apapun kita Meski anak dari Adam. tanah ya. Tanah Iya. seketa. Tanah sengketa mah. Hai, BTW ada tanah sengketa sih di belakang rumah aku. Oh ya. Iya, makanya Ada kalau yang kamu digali. makanya kalau kamu lewat di belakang rumah aku nanti ada suara krik, krik. Nah, itu Kenapa? biasa ada yang gak tau ada yang maling atau emang ada hantu di sana kayaknya. Sering ngetok pintu. Itu kayaknya mau ada manusia muncul dari tanah itu. Zombie kamu kira. Tanah sengketa itu bukan tanah. Nggak jadi. Terus gimana? Tahap yang kedua apa? Terus tahap yang kedua tuh ada proyeksi Isa Al-Masih atau Mesia dunia ya. Dimana ini tuh NASA sama PBB ngebuat hologram. Oh, Kalian tahu kan hologram? kayak VR gitu, Hmm. virtual gitu. Nanti kalau kalian nggak tahu ada kok nanti di sini hologram kayak Editor. gimana. Editor. Kami serahkan pada editor. Terus, nah mereka tuh pengen ngebuat hologram untuk kayak apa ya? Kayak pengen ngebuat sosok kan dalam semua agama ya kan. Tuhan tuh nggak berbentuk kan. Iya benar. Nggak ada bentuknya, abstrak lah intinya. Nah, si PBB sama NASA tuh pengen ngebuat satu sosok yang dimana itu Tuhan. Kayak Tuhan tuh sama loh, Tuhan tuh kayak manusia juga tapi tingkatannya lebih tinggi. Oh, buat apa berarti? Untuk menjadi pemimpin dunia. Deng, jadi dia bisa kamu ke sana, kamu ke sini. Hmm. Keren banget, Jir. Kalau ada bentarnya. Nah, terus di NASA juga ngebuat, tadi aku lupa bahas yang di tahapan pertama, yang dimana mempersingkat jadi satu agama. Itu tuh mereka juga ngebuat suatu alat dimana ini tuh kayak aplikasi mengaplikasikan kekuatan-kekuatan Tuhan kayak buat bencana alam, Deng. buat ganti-ganti cuaca. Oh, kayak ini berarti kamu tahu gak sih kalau misalnya di kita kan kalau misalnya mau kiamat mau di end gitu kan ada tahapannya. Betul. Banyak yang belok ya kan, terus banyak Ya. bencana alam, guys. Terus juga sih yang gunung jadi yang gunung itu jadi kayak jadi awan gitu kan, jadi apa bulu-bulu tipis yang bertebaran gitu. Betul. Nah, itu berarti kayak gitu simulasinya. Ya, simulasinya kurang lebih kayak gitu. Terus nama alatnya ada namanya HARP. HAARP. Nah, pasti kalian penasaran kan apa sih Bang artinya atau singkatannya dari apa? Nah, apa itu? Itu tuh dari High Frequency Active Auroral Research Program. Auroral. Auroral. Oh, aurora. Gimana itu? Dimana ini tuh kayak ngebuat simulasi bencana alam. Jadi kita pakai suara atau frekuensi gitu untuk menyaring jaringan gitu ke suatu alat untuk membuat bencana alam kayak nanti datang petir lah, gempa bumi. Tapi itu beneran terjadi gitu atau cuman VR doang gitu? Beneran terjadi? Beneran terjadi dan itu beneran ada alatnya. Berarti kita ngerasa simulasi kiamat gitu? Wah, Bisa dibilang seperti itu. apa kita dari sekarang harus mulai bikin bunker ya? Bunker bawah tanah kayak orang-orang Amerika gitu? Kan kalau misalnya mereka ada bencana-bencana, lari ke bunker ah. Selamat Kalau gak kita ya? gempa larinya kemana? Ke bawah meja ya. Kita memang dusun. Orang Indonesia nih dusun ya. Kalau nggak itu berdoa. Tapi berdoa nggak apa-apa menurut aku. Tapi kalau berdoa tanpa tindakan ya sama aja meninggal ya, Mbak. Nah Ya. kalau berdoanya ke Tuhan itu gimana? Nah, Ya mungkin langsung sesat dikabulkan. langsung berhenti gitu. Iya. Mana tahu? Tuhan emang namanya apa tahu guys? Kalau Tuhannya nggak tahu sih. Kalau namanya tuh, kalau nama agamanya ya, namanya New Order. New Order, oh perintah baru. Oh, aku tuh asal pernah baca gitu ya di Alkitab atau apa gitu, yang agama Kristen. Katanya kalau misalnya Nabi Isa di mereka kan namanya Isa Al-Masih ya. Iya. Nah, kalau misalnya Isa itu udah turun, itu emang dia tuh ada suatu perintah-perintah gitu yang mau diajarkan ke umat kita gitu. Tapi banyak yang sesat juga, maksudnya kayak banyak orang-orang yang merasa itu tuh kayak naon sih palsu gitu loh. Dan malah gak percaya padahal itu dia tuh kan
bener gitu ya jalannya gitu. Iya. Tapi kadang-kadang apa yang dia ucapin tuh gak dipercaya sama orang-orang. Kasian ya. Enggak kasihan sih, mungkin tuh emang sudah takdirnya menjadi manusia ya, banyak Takdirnya, sesatnya ya, apalagi Gen Z ya, yang masih sesat tuh. Ya kalian ya, Hati-hati ya. kalian yang masih pacaran, yang pacarannya mojok, lihat itu. Ya kamu di sana, hati-hati kamu ya. Sumpah waktu aku SMP ya, banyak anjir yang mojok, deh nggak takut ya. Aneh banget. Tapi bahkan ada yang sampai punya anak. Oh iya sih. Ya Ya emang sekarang ya. kenapa ya Gen Z generasi sekarang tuh lebih kayak naked ya. Ngerasa gak sih kayak kita mah kalau misalnya gak pakai dasi aja udah serem gak sih, aku kayak takut dimarahin. Itu sampai di luar tuh gimana itu kan. Mereka tuh terbuka sampai buka-bukaan gitu ya. Iya ya. Waduh. Terus terus itu yang abis kalau misalnya udah ada si Tuhan itu mereka gimana tuh, dia ngapain? Nah mereka tuh pengen ngebuat kayak apa sih, orang-orang percaya lah bahwa itu tuh Tuhan atau Yesus Kristus ya. Damn. Oh tapi kenapa gak atas nama Islam, kenapa Kristen? Apa Karena karena kalau setahu aku di barat sana tuh lebih dominan ke agama Kristen. oh berarti di barat duluan gitu. Kan yang nyiptainnya tuh Amerika Serikat ya, NASA sama PBB. Oh Dari barat dulu. Jadi kayak pengen yang relate dulu aja di mereka kayak Iya. seperti itu. Terus gimana sih caranya Bang untuk membuat orang-orang percaya bahwa itu tuh Tuhan? Nah mereka tuh ngebuat suatu alat gitu kayak Apa tadi harp, tapi ini nggak tahu namanya, tidak disebutkan apa namanya. Nah ini tuh alat untuk buat telepati. Damn, gimana tuh jadi kerjanya? Nah, Kita jadi bisa tahu apa yang orang lain pikirin. ya kayak kalian bakal bisa tahu pacar kalian mau apa kalau lagi marah atau lagi PMS, bisa tuh pakai ini ya. Kayaknya berguna buat cewek-cewek ya yang bingung-bingung. Lebih Boleh berguna itu. buat kita sih cowok ya, biar kita tahu kamu maunya apa ya. Iya dah, sepakat. Ya. Lanjut. Nah terus gimana? Ini tuh kayak pakai gelombang frekuensi gitu, frekuensi rendah. Kalau kalian pernah denger atau pernah cari di YouTube, ada gelombang frekuensi buat apa ya, buat tidur atau buat membuat kalian ngantuk. Iya gitu. tahu. Dulu kalau misalnya aku SMA ya, kalau misalnya nggak bisa tidur tuh kadang ngedengerin suara-suara yang bising-bising gitu. Terus aku ada denger kayak suara yang cuma bisa frekuensinya didengar sama anak-anak muda doang, orang dewasa tuh gak bisa. Ya itu tuh kan ngebuat kita kayak terhipnotis untuk tidur kan, Iya. untuk tenang segala Iya. macam. Nah itu tuh pengen dibuat atau dimanfaatkan oleh NASA sama PBB tuh untuk apa ya, untuk suara Tuhan tuh dari situ gitu, dari frekuensi itu, kayak mengajak untuk masyarakat percaya bahwa I am a God gitu. Jadi kayak dihipnotis gitu secara gak langsung di otak mereka ya, di cuci otak kali ya. Ya betul, cuci otak secara tidak langsung. Dan ya seperti kita tahu ya, Amerika Serikat yang notabene negara besar dan supernova katanya, dan menurut aku juga supernova, dan mereka juga sangat arogan dan ambisius ya. Tapi sebenarnya ya emang negara-negara adidaya yang ya dominan gitu ya, emang kadang tuh ngelakuin beberapa eksperimen gila. Ya salah satunya yang kayak gini gitu kan. So, dulu tuh aku pernah baca, tapi ini bukan dari Amerika sih, Jack, dari Rusia. Dia tuh bikin ngelakuin eksperimen apa gitu namanya, dimana ada satu orang gitu, orang di penjara, dipotong lidahnya, matanya tuh diilangin, Buat terus kupingnya tuh dicabut tuh, dipotong gitu. Buat apa coba? apa? Supaya dia tahu Tuhan itu seperti apa yang sebenarnya. Dan akhirnya dia tuh gak bisa dengar, gak bisa makan, gak bisa ngomong, diem aja sampai mati di sana. Oh berarti mereka Dalam tuh sel. percaya bahwa kalau indera kita ditutup kita bakal lihat Tuhan. Iya. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh menyerahkan diri kepada Tuhan gitu, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang asli itu seperti apa. Dan kalau misalnya dilihat dari dokumenter mereka ya, mereka tuh bilang kalau Tuhan tuh suatu hal yang menyeramkan. Deng. Wow. Kenapa Iya. menyeramkan? Ya mungkin itu bukan lebih ke skizo gak sih si pasiennya? Karena ya siapa sih yang gak overthink gitu kan, semua indera kita dicabut gitu, kita gak bisa ngapa-ngapain. Terus kau bayangin ya,
si pasiennya tuh sampai diikat, dia gak bisa gerak sama sekali, bener-bener diem aja. Dan aku tuh lupa project apa gitu. Dan itu tuh agak ngeri. Terus ada juga yang kayak kita tuh diperintahkan tidak boleh tidur selama 7 hari 7 malam, bahkan seterusnya, bahkan bisa lebih dari itu. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa tahu apa yang namanya tuh kebenaran. Tapi yang kenyataannya ya, orang-orang yang di eksperimen itu tuh bukannya malah kayak jadi positif gitu, tapi malah jadi negatif. Negatifnya apa? Mereka tuh mulai, kan kalau misalnya di fase-fase kita gak tidur itu kadang kita mulai ada imajinasi, terus lama kelamaan kita mulai membayangkan hal-hal yang tidak ada. Bahkan mereka tuh menyatakan kalau misalnya si orang-orang ini yang belum tidur tuh melihat Tuhan. Wow. Dan banyak orang yang percaya karena mungkin ya itu kebanyakan negara tuh basicnya ya agama kayak yang di Asia kan. Kita Indonesia juga kan basicnya agama. Kita baca-baca project kayak gitu juga kayak sih amazed dan juga wah gimana gitu, kaget kan gitu. Karena kita percaya apa itu Tuhan, teman-teman. Itu sih. Nah, jadi gimana tuh yang stage selanjutnya? Emang sekarang ada progresnya lagi? Bukan stage selanjutnya sih, lebih ke langkah-langkah yang dibuat di dalam proyek ini ya. Kalian tahu lah UFO, UAV. Ya dulu viral banget tahun 2000-an kita waktu masih Di kecil Bandung aja. juga ada tahu Deng. ceritanya. Nah, nanti ada di sini nih. Editor tolong cari di sini, nanti ada di sini. Sebelah aku ya di sini. Gak mau. Harus mau. Kok gak mau? Nah, Harus mau gak sih? tapi dulu tuh aku bocil UFO banget, tau gak Jack? Waktu SD aku benar-benar tergila-gila sama teori konspirasi Area 51 sama dulu tuh apa ya? Ada game gitu, tapi game itu dari dunia nyata gitu. Dari area 51 ini kan mereka tuh bikin anomali gitu, Jack. Ya, tahu SCP. Iya, SCP banget. Kalian tahu gak sih SCP itu sumpah? Kalian kalau misalnya gak tahu SCP dan kalian suka konspirasi, kalian coba baca itu dah. Itu dulu aku bener-bener suka banget sama teori-teorinya karena gak masuk akal sih sebenarnya, cuman seru aja. Ya Jack ya. Nah, terus kenapa sih dipakai UFO atau alien ini sama NASA sama PBB itu kenapa? Kenapa? Karena untuk membuat satu musuh. Nah, musuh. Karena kalau kita manusia punya satu tujuan, kita bakal bersatu. Seperti negara Indonesia lah. Kenapa kita merdeka? Karena kita ingin melawan penjajah. Deng. Nah, si alien atau UFO ini pengen dibuat Amerika untuk menjadi musuh dunia gitu loh. Oh, jadi supaya kita tuh punya visi yang sama dan juga misi yang sama gitu ya. Ya. Hancurkan UFO. Ya betul. Anjay. Tapi nggak gitu juga sih. Enggak. Tapi lebih ke, tahu kalau di Islam tuh kan ada Dajjal kan. Nabi Isa tuh ngelawan Dajjal. Nah, kalau di New Order ini atau di Project Blue Beam ini, si NASA tuh pengen ngebuat pertempuran antara alien sama Tuhan. Lah bukan manusia. Bukan, karena kayak si NASA tuh pengen ngebuat Tuhan ini nyelamatin kalian loh. Berarti yang nyelamatin kalian tuh Tuhan kalian, pemimpin dunia kalian. Manipulasi final boss itu. Ya gak sih? Ya Betul dimanipulasi Tuhan, gila sih. Terus. Betul. Nah, terus setelah aku research juga udah ada kelanjutan. Kan sekarang tuh udah ada AI ya. Nah, AI juga bisa dipakai sama NASA untuk membuat apa ya, hologram yang lebih nyata kan. Kayak ini gak sih kemarin kamu nonton gak sih konser Lisa Blackpink kemarin di Coachella atau di mana? Dia kan pakai collab sama siapa gitu, DJ siapa dari luar negeri juga. Dia tuh pakai salah satu pakai virtual kan, VR chat kalau nggak salah. Gede banget, gila sih itu. Kayak sebenarnya kalau di HP itu kayak real, tapi kalau di dunia nyata sebenarnya nggak ada. Cuman ya bisa jadi buat manipulasi juga sih sebenarnya aja. Iya Terus sih. gimana dong? Terus Kalau misal nih terjadi gitu ya, ya, si Amerika dan juga antek-anteknya ini tuh berhasil untuk melakukan proyek tersebut dan manusia itu berhasil juga untuk terguide. Kira-kira ada gak sih cara kita menghindari hal tersebut gitu? Siapa tahu nanti kita kejadian, nauzubillah ya, jangan ya. Cuman ya we never know ya. wow, iya sih. Terus tiba-tiba gitu kan di depan kalian ada Nabi Isa turun kan, tapi hologram kan, terus kalian percaya
aduh kiamat nih, mas gitu kan. Panik. Panik, aku harus gimana ya, aduh aku banyak dosa, aduh belum tobat lagi. Iya Kan ngeri lagi. juga ya teman-teman kalau seperti itu. Nah, gimana kita bisa tahu itu tuh palsu sama asli? Ya tapi kedua juga serem sih kalau misalnya terjadi. Kalau asli juga jadi serem. Aduh. Tapi kalau misalnya terjadi gitu kan, kalau misalnya di Al-Quran kan kita bilang kalau misalnya ada kiamat, terus udah Ada udah tanda-tandanya. tanda-tandanya kita harus mulai banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak sholat, berdoa. Ya. Nah kalau misalnya terjadi hal seperti itu, apa kita bakal melakukan hal tersebut atau gimana? Karena kan Tuhannya beda gak sih? Curiga aku mah kayak jangan-jangan Jack, kita tuh yang jadi senjata Jack. Senjata buat? Ya kau bayangin kan sekarang perang dunia ya. Ya. Terus si Amerika ini tuh mungkin udah bingung tuh cara supaya bisa mengapa ya, kayak mengcounter lah ya masyarakat di dunia ini. Karena kan kamu lihat sendiri ya, sebenarnya di media sosial juga banyak yang pro kontra kan sama beberapa kebijakan negara. Betul. Nah kayaknya ada si Project Blue Beam itu supaya nggak ada yang kayak gitu, semuanya nurut gak sih? Sama Amerika. Berarti ya nggak kiamat gak sih? Jadi kayak supaya mereka takut aja berarti kan ada kiamat-kiamat kayak gitu tuh. Akhirnya karena mereka takut, mereka ngira itu Isa, ya mereka tunduk ke Tuhan tersebut. Akhirnya ngikutin tuh semuanya. Nah, apa yang logis, apa yang gak logis juga diikutin sama si masyarakat ini. Supaya apa ya? Supaya ya selamat gitu kan sih. Tapi BTW itu tuh udah dari dulu Amerika kayak gitu tau. Dari kapan? Dari pas dia ngebom Nagasima sama apa? Nagasaki. Nagasaki. Kenapa? Apa hubungannya ya? Mungkin kau pernah nonton film Oppenheimer. Oh tahu ya. Itu kan diceritakan tentang pembuatan bom atom. Nah di situ juga diceritain bahwa kenapa sih Amerika Serikat ngebom Nagasaki sama Hiroshima. Itu kan kalau di berita-berita untuk mengakhiri perang kan, untuk kayak damai lah. Iya. Makanya dibom. Ih damai macam apa kayak gitu? Biar menghentikan perang kan intinya. Tapi setelah kamu nonton filmnya, kamu juga bakal dikasih lihat bahwa Amerika tuh buat ngebom atau ngebuat bom atom ini untuk kayak pamer lah ke dunia bahwa Amerika tuh punya senjata yang sebegitu dahsyatnya gitu loh, biar negara-negara lain tuh nggak berani, takut tunduk sama Amerika seperti kan itu. Gagal gak sih? Gak tau sih gagal atau enggak. Cuman ya tetap gak sih warga-warga yang percaya mah percaya, yang enggak gitu maksudnya. Ya. We never know ya sebenarnya. Dan menurut aku tuh sebenarnya banyak banget ya proyek-proyek yang udah dibikin sama si Amerika ini di area 51 tuh, mulai dari UFO, si SCP ituan lah, sampai sekarang proyek Blue Beam lah. Ya aku minum ya. Ya boleh. Emang buat diminum. Iya maaf ya. Iya nggak Haus, apa-apa. Pak. Tapi masih enak nggak? Ayo. BTW Sais. sayur gitu. Apa ini palsu? Enggak Gila sih. sih. Tadi aku ngisi kan nggak ada air tuh di sini. Jadi aku ke belakang dulu. Nah di belakang tuh ada air. Mas. Iya. Ya nggak tahu makanya aku bilang itu dari kapan. Iya disegel yang ini disegel. Iya. Itu kali. Bahaya sih kalau aku minum itu. Diare nanti. Editor haus tuh katanya. Haus. Ini ambil aja. Boleh. Nah, ngomong-ngomong tentang konspirasi ya Jack. Sebenarnya kata aku mah kita gak akan pernah terpisahkan lah dari konspirasi ini selama kita masih percaya adanya Tuhan, adanya hantu. Kenapa sih? Kemarin nih Jack ya. Kemarin aku kan scroll TikTok ya, scroll biasa, terus tiba-tiba muncul ada cewek nih, dia lagi di kosan. Dia tuh bilang kalau misalnya dia baru beli boneka dari, tahu gak sih pasar loak yang Tegalega? Oh, Nah, guys, kalau misalnya kalian mau thrifting ke sana juga bagus sebenarnya, cuman hati-hati ya. Sponsor by Tegalega. Emang dibayar? Enggak sih. Iya sih. Nanti kalau ada yang kontak boleh. Ya boleh ya. Bener aja boleh. Kang Deddy boleh kalau mau. Boleh. Kang Deddy. Nah, dia tuh bilang dia tuh baru beli boneka kayak boneka porselin gitu. Tahu gak boneka Annabelle ya, versi mini lah gitu. Ya. Terus Aku pernah lihat tuh dari kamera CCTV bang. semenjak dia punya boneka itu tuh tiba-tiba selalu ada yang nyanyiin kayak Nina Bobo gitu aja. Dari radio yang dia punya. Terus dia tuh heran,
kok tiba-tiba gitu kan setiap jam 2 malam ada yang nyanyiin Labubu dari radionya katanya gitu Jack. Terus dia tuh ngira-ngiranya tuh dari si hantunya itu, dari si boneka ini karena dia baru beli itu kan. Dan di komentar tuh bener-bener banyak yang setuju. Terus kayak ih takut banget bawa ke sini bawa ke situ Rukiah Ih, pindah serem. kosan. Tapi Ya. setelah aku selidik-selidik nih ya Jack, ada marketingnya Jack. Di situ tuh Apa ada tuh? satu produk gitu Jack, tersembunyi gitu. Tapi jelas itu produk apa. Nah aku tuh mikir dari hasil postingan itu aku ngekonklusiin gitu ya. Kalau misalnya masyarakat Indonesia tuh sebenarnya masih percaya karena kan sekarang tuh banyak banget ya marketing UGC yang kayak Ya. gimmick-gimmick gitu. Yang kamu tau gak sih banyak banget marketing yang berkedok real life gitu. Kayak sengaja aja gitu dibikin realistik dan juga dramatis supaya orang-orang tuh kayak gak ngeh kalau misalnya mereka tuh lagi promosiin padahal lagi ngepromosiin. Nah video yang itu juga kayak gitu kayaknya ya menurut aku karena kelihatan jelas tuh produknya apa produk makanan apa gitu. Dan kelihatan kalau misalnya emang masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang emang percaya tentang hal-hal yang mistik dan juga mitos Jack. Jadi ya wajar kalau misalnya di dunia ini teh pasti gak jauh-jauh dari konspirasi ya sih. Tapi sebagai orang yang penyuka konspirasi sebenarnya unik-unik dan juga seru-seru aja sih. Kayak kamu pernah gak sih ngeliat kacang manusia kacang tapi jadi percobaan eksperimen SCP gitu. Ya pokoknya adalah Aku nggak ngikutin SCP sih itu itulah. lebih. Kecewa Menurut bener. aku SCP ini lebih ke halu ya. Bener sih emang halus sih cuman dari hal itu jadi bikin penasaran Jack apa yang ada di area 51 Jack. Sumpah. Ya, mungkin kamu nggak pernah mikir itu cuma lapang kosong doang buat ngetes senjata militer. Bisa jadi sih cuman anehnya tuh dia punya bunker gitu Jack. Ya. Dianya tuh dan bunker itu tuh katanya nggak pernah ada yang masukin sama sekalian dari umumnya tuh. Kayak cuma beberapa orang-orang yang emang punya kuasa lah untuk kesana. Dan aku tuh pengen banget kayak pengen tahu gitu apa sih yang ada di area 51 ini. Kayak apakah dia berhubungan dengan beberapa hal-hal yang SCFI apa sih? Ya itulah SCFI. scientific Yeah. gitu ya teman-teman. Yang emang dibuat sama mereka gitu supaya kita mulai percaya gitu adanya UFO gitu. Tapi aku sih nggak kebayang ya kalau misalnya kita bakal percaya sama Tuhan itu. Tapi itu menurut kamu propaganda nggak sih? Yang Propaganda dilakuin oleh Amerika kan rumornya di area 51 ini ada alien, ada SCP segala macem. Tapi sebenarnya itu tuh cuma rumor doang yang dibuat Amerika buat nyembunyiin kekuatan militer mereka. Nah bisa aja sih sebenarnya karena ya itu tadi we never know guys yang sebenarnya itu ada. Ya. Kayak yang tahu tuh ya cuma itu doang. Ya kayak kemarin aja tuh kamu tahu gak isu Epstein's file itu? Tahu. Ya itu kan baru terkuak sekarang ya karena apa diupload ke media. Mulai ada data terbaru dan Ke webnya. ya serem sih kayaknya berhubungan dengan sekte-sekte juga. Wow sih. Jadi ya menurut kita mah ya menurut aku gitu ya kita nggak akan terlepas dari namanya konspirasi selama kita masih percaya adanya Tuhan dan juga masih percaya tentang mitos-mitos dan juga hal-hal goib teman-teman. Pasti ada beberapa pihak yang sengaja bikin itu supaya kita percaya Jack. Gitu. Tapi menurut aku juga agama tuh penting ya. Penting. Untuk kita manusia agar tahu gitu tujuan kita mau kayak gimana. Kan penting tapi kan kita tidak pernah tahu ya niatan pihak-pihak lain untuk menjatuhkan hal tersebut gitu kayak Blue Beam Project ini juga kan. Project Blue Beam. Sebenarnya aku penasaran juga Jack. Itu si jurnalis itu tuh Ya. dia kenapa bisa ngungkapin itu? Karena dia tuh wawancara sama pihak NASA-nya langsung katanya. Nah, emang Katanya. NASA beneran ya? Nah, Maybe gitu. karena yang kita tahu NASA ya kan, nggak tahu bener nggak tahu bohong. biasanya kan banyak pro kontra juga ya dari Ya. NASA. Mereka tuh bener nggak sih ke bulan gitu kan? Betul. Kita nggak pernah tahu. Dan mungkin aja si kita juga sebenarnya bisa berbuat spekulasi baru sih. Bisa aja si jurnalis ini gitu ya. Dia tuh sengaja bikin buku ini tuh supaya orang-orang tuh mulai percaya dan juga merealistisasikan si UFO dan juga kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hal ini. Ngerasa gak sih? Kayak bisa aja dia sengaja bikin kayak gitu. Bukan untuk membuat orang-orang tuh realize, tapi membuat orang-orang tuh percaya bahwa
kayaknya emang beneran ada project yang mereka bikin cuman belum di blow up aja. Iya. We never know. We never know, again and again. Ya mungkin kita Who berdoa knows? aja sih, berdoa tobat, karena ya bencana tidak pernah ada yang tahu ya. Ya, terus kalau misalkan ada bencana, kalian jangan berdoa. Maksud aku tuh, kalian jangan berdoa doang gitu. Kita melakukan tindakan yang rasional ya. Berdoa tuh harus, tapi kalau nggak ada tindakannya ya mati-mati Percuma juga, aja sih, Sar. percuma. Gitu sih. Terus ya masa kalian yang punya notabene otak-otak pinter lah ya, Gen Z sekarang kan pinter ya. Kalau ngebohongin sama dibohongin ya pasti pinter kan. Masa nggak tahu sih itu tuh AI. Tapi Hologram, masa masalahnya tuh bukan Gen Z tahu yang bingung tuh Iya milenial dan juga Betul atas-atasnya ya guys. wah bahaya. Iya. Jangan-jangan pulang dari sini nanti mama aku ngechat. Itu gimana, ada Tuhan baru katanya. Di grup keluarga ya, bahaya juga. Aduh, Iya, jadi bingung. Bayi ngomong aja dipercaya itu. iya ya, ada bayi ngomong umur baru lahir terus Iya. kita katain itu, waduh kamu pasti anak Tuhan, pasti kamu Tuhan ya, kamu reinkarnasi Tuhan, segitu ah. Nah itu dia. Emang ada-ada ya. Iya, terus kayak itu. Kayak tau gak sih dulu ada azab-azab gitu. Ada apa? Ada azab-azab pari-pari Azab-azab. ngomong. Oh iya, Pari kan? bukan pari ngomong, pari muka manusia. Iya, Hmm, sumpah. itu pada zamannya kan grafiknya grafik burik ya itu. Iya. Itu 144p juga nggak nyampe kayaknya itu kan jelek dan kesannya tuh kan close up banget ya, ke mukanya banget, itu serem banget pada zamannya ya, itu serem banget sih. Iya. Udah 30 menit lagi nggak kerasa Jack. Kita Iya. mau yaping terus pengen sih. Cuman kasihan sih yang nonton. Iya. Tidur gak sih nanti kalau misalnya kelamaan. Tidur, lebih ke kasihan editornya nanti Oh ngeditnya. iya, editornya Iya. kasihan ya. Udah tuh tutup aja kasihan. Lihat tuh udah nangis-nangis guys editornya. tutup aja. Ya udah. Nanti kalian di komen ya, Mau naikin kita gaji bahas apa enggak, lagi? naikin gaji editor atau enggak. Terus komen juga kita mau bahas konspirasi apa lagi, Wah, bener teman-teman. banget. Karena seru sih konspirasi ini gak ada akhirnya ya kita bahas ya. Iya. Bener banget. Ya udah, mungkin gitu aja ya. Bye bye Yes. guys. Bye bye guys. Bye. Selamat tinggal nanti ya. Dadah. Jumpa lagi di lensa gelap.